Di sebuah desa terpencil di pedalaman Sumatera, tradisi adat masih sangat dijunjung tinggi. Desa itu dikenal sebagai Desa Air Hitam, dinamai dari sebuah sungai yang airnya berwarna gelap seperti malam. Di desa itu, ada sebuah sumpah adat yang sangat sakral, disebut Sumpah Batu Luhak. Sumpah ini hanya dilakukan ketika ada permasalahan besar yang tak kunjung menemukan jalan keluar, seperti pencurian atau pengkhianatan. Tahun 1972, terjadi peristiwa yang mengguncang seluruh desa. Harta benda milik seorang tetua adat hilang secara misterius. Harta itu bukan sembarang barang. Di dalamnya terdapat benda pusaka desa berupa keris tua yang dipercaya memiliki kekuatan gaib. Tanpa pusaka itu, desa diyakini akan kehilangan perlindungan dari roh leluhur. Meski berbagai cara dilakukan untuk menemukan pelakunya, tak ada satupun bukti yang mengarah pada seseorang. Para tetua adat akhirnya memutuskan untuk menggelar Sumpah Batu Luhak. Dalam ritual ini, semua warga desa yang dicurigai harus mengucapkan sumpah sambil memegang batu keramat yang disimpan di dalam balai adat. Barang siapa berbohong, dipercaya akan menerima kutukan yang membawa maut. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin dingin berhembus kencang, seolah alam ikut resah. Semua warga berkumpul di balai adat. Satu persatu, mereka diminta bersumpah. Ketika giliran Pak Jamil, seorang petani sederhana, suasana berubah tegang. Pak Jamil tampak gemetar. Tangannya basah oleh keringat saat menyentuh batu keramat itu. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan sumpah bahwa dirinya tidak bersalah. Namun, malam itu juga, hal aneh terjadi. Setelah ritual selesai, Pak Jamil tiba-tiba terjatuh dan kejang-kejang. Ia meronta-ronta, mulutnya mengeluarkan busa, dan dalam beberapa menit ia menghembuskan napas terakhir. Para tetua adat meyakini bahwa ini adalah pertanda bahwa Pak Jamil bersalah dan telah melanggar sumpah sakral. Keesokan harinya, para pemuda desa menemukan keris pusaka yang hilang terkubur di kebun belakang rumah Pak Jamil. Warga semakin percaya bahwa kutukan sumpah adat telah menegakkan keadilan. Namun, cerita ini tidak berhenti di situ. Seminggu setelah kematian Pak Jamil, desas-desus mulai terdengar. Banyak warga mengaku mendengar suara langkah berat di sekitar rumah Pak Jamil pada tengah malam. Beberapa bahkan mengaku melihat sosok pria tua dengan wajah pucat dan mata melotot berdiri di dekat sungai air hitam. Salah seorang pemuda bernama Rano, yang merasa penasaran, memutuskan untuk menyelidiki. Malam itu, ia pergi ke rumah Pak Jamil. Rumah itu kosong dan gelap, tetapi hawa dingin yang tidak wajar menyelimuti tempat itu. Saat Rano melangkah masuk, ia mendengar bisikan lemah, "Aku tidak bersalah." Rano berlari ketakutan dan melapor ke kepala desa. Setelah melalui diskusi panjang, para tetua adat melakukan upacara pembersihan roh di rumah Pak Jamil. Dalam upacara itu, seorang dukun kampung mengatakan bahwa Pak Jamil sebenarnya tidak bersalah. Ia dipaksa oleh seseorang untuk menyembunyikan keris tersebut karena diancam keselamatannya. Namun, arwah Pak Jamil yang sudah terkena kutukan tidak bisa tenang. Dukun itu memperingatkan bahwa desa akan terus dihantui hingga pelaku sebenarnya mengakui perbuatannya. Hingga kini, kasus ini tetap menjadi misteri yang menakutkan bagi warga Desa Air Hitam, dan sumpah adat itu menjadi peringatan akan kekuatan tak kasat mata yang tak bisa diremehkan. Malam-malam di Desa Air Hitam semakin mencekam setelah ritual pembersihan roh Pak Jamil dilakukan. Meski dukun sudah berupaya menenangkan arwahnya, gangguan-gangguan aneh justru semakin sering terjadi. Suara langkah berat dan bisikan "Aku tidak bersalah" kini terdengar di seluruh desa, bukan hanya di sekitar rumah Pak Jamil. Warga mulai dihantui oleh mimpi buruk, semua tentang sosok pria tua dengan wajah penuh luka yang menatap mereka dengan tajam. Pak Dharma, salah satu tetua adat, tiba-tiba jatuh sakit, tubuhnya lemah, dan setiap malam ia berteriak ketakutan dalam tidurnya. Dalam salah satu malam, ia mengaku melihat bayangan Pak Jamil berdiri di sudut kamarnya sambil menunjuk ke arah balai adat. Dia bilang, "Batu itu telah ternoda. Darahku sia-sia, keadilan harus ditegakkan," ujar Pak Dharma dengan suara gemetar. Para tetua adat mulai menyadari bahwa kutukan dari sumpah itu tidak berhenti pada Pak Jamil saja. Batu keramat, yang menjadi pusat dari sumpah adat, sepertinya menyimpan kemarahan arwah yang merasa dikhianati. Dukun desa kembali dipanggil, dan ia mengungkap sesuatu yang menggetarkan. Seseorang dari tetua adat mengetahui pelaku sebenarnya, tetapi memilih bungkam demi menyelamatkan nama baiknya.
Batu keramat itu menuntut keadilan. Arwah Pak Jamil tidak akan berhenti hingga kebenaran terungkap, kata dukun itu dalam upacara malam. Ketegangan memuncak ketika salah satu pemuda desa, Rano, menemukan secarik kain lusuh di dekat batu keramat. Kain itu memiliki lambang yang identik dengan salah satu tetua adat, Pak Raji. Ketika kain itu diperlihatkan kepada Pak Raji, ia langsung pingsan. Setelah sadar, Pak Raji akhirnya mengakui bahwa ia adalah dalang dari hilangnya keris pusaka. Dengan suara bergetar, ia menceritakan bahwa dirinya iri dengan kekuasaan tetua lain dan ingin menggunakan keris itu untuk kepentingan pribadi. Ia memaksa Pak Jamil untuk menyembunyikan keris di kebunnya dan mengancam akan membunuh keluarganya jika ia menolak. Pengakuan itu membuat suasana desa semakin mencekam. Malam harinya, Pak Raji ditemukan tewas di kamar tidurnya dengan kondisi yang mengerikan. Matanya melotot keluar, mulutnya terbuka lebar, dan ada bekas luka seperti cakar di lehernya. Batu keramat yang disimpan di balai adat retak dengan sendirinya, dan warga percaya bahwa ini adalah pertanda bahwa roh Pak Jamil akhirnya mendapatkan keadilan. Namun, desa tidak pernah kembali tenang. Meski pelaku sudah menerima karmanya, suara-suara aneh dan bayangan hitam tetap muncul di malam hari. Dukun desa mengatakan, sumpah itu telah dinodai oleh kebohongan. Batu itu tidak akan pernah memaafkan. Warga desa Air Hitam hidup dalam ketakutan hingga hari ini, dengan keyakinan bahwa siapapun yang mengucapkan sumpah palsu di bawah batu luhak akan membawa malapetaka tidak hanya pada dirinya, tetapi juga seluruh desa. Sumpah adat itu menjadi pengingat bahwa kekuatan gaib tak boleh dimainkan, karena sekali tersentuh, ia akan menuntut balasan tanpa ampun.